Faksi Palestina Operasi Yerusalem merespon terhadap kejahatan pendudukan. Faksi Palestina secara kompak menyatakan operasi perlawanan di beberapa lokasi di Yerusalem menunjukkan respon alami warga terhadap kejahatan pendudukan. Operasi perlawanan terkini diantaranya mengakibatkan tewasnya 2 pemukim dan melukai 6 lainnya. Quds Pers melaporkan. Di antara pernyataan faksi Palestina, Gerakan Perlawanan Islam Hamas menegaskan aksi perlawanan akan terus ada sampai pendudukan pergi dari tanah Palestina. Juru bicara Gerakan Hamas Hazem Qassem mengatakan Operasi Yerusalem ini menekankan bahwa pukulan berturut-turut yang diterima pendudukan menunjukkan rakyat Palestina tidak takut dengan semua keputusan fasis Israel. Faksi lainnya, Jihad Islam menegaskan dari waktu ke waktu kami rakyat Palestina akan terus melanjutkan perlawanan terhadap pendudukan sampai kehancurannya dan hengkang dari tanah kami. Juru bicara Jihad Islam Tariq Ezzedine menambahkan kota Yerusalem akan tetap menjadi simbol ketabahan dan perlawanan. Operasi heroik hari ini adalah kelanjutan dari aksi kami mengalahkan penjajah kriminal ini. Pejabat Ketua Dewan Legislatif Ahmed Bar mengatakan kejahatan pendudukan terhadap rakyat Palestina tidak akan dibiarkan. Dia menambahkan bahwa rakyat Palestina menggunakan hak sah untuk melakukan perlawanan sebagaimana diatur dalam hukum dan hukum internasional dalam menghadapi terorisme pendudukan terorganisir dan praktek pemerintahan fasisnya. Front Populer untuk Pembebasan Palestina juga menegaskan operasi heroik Yerusalem mewujudkan keinginan rakyat kita untuk menghadapi musuh dan menghukum penjahat perang Zionis. Front Populer menambahkan eskalasi Israel akan dihadapi dengan eskalasi perlawanan. Tidak ada yang dapat menghentikan atau mengendalikan gelombang revolusioner rakyat kami. Gerakan Al-Ahrar menambahkan hal senada, pendudukan tidak akan menikmati keamanan selama tetap berada di tanah kami. Hamas, Israel akan terima balasan kejahatannya di Jenin. Wakil Kepala Biro Politik Hamas mengumumkan rezim Zionis akan menerima balasan atas kejahatan yang dilakukannya hari ini di Camp Jenin dan balasan kubu perlawanan tidak akan ditunda. Saleh Al-Auri mengecam kejahatan rezim Zionis di Camp Jenin hari ini yang menewaskan 9 warga Palestina dan melukai 20 lainnya. Rezim Zionis akan menerima pembalasan atas kejahatannya di Jenin dan kamp pengungsi Palestina hari ini, dan pembalasan kubu perlawanan tidak akan ditunda-tunda. Tekad bangsa kami lebih kuat dari kejahatan rezim Zionis. Jenin dan tepi barat beserta penduduknya tidak akan terkalahkan, dan serangan terhadap mereka hanya akan meningkatkan kekuatan dan tekan untuk melawan. Pasukan bersenjata lengkap rezim Zionis hari ini menyerang kamp pengungsi Palestina di kota Jenin, mendapat perlawanan sengit dari para pejuang Palestina. Kanal 11 stasiun televisi rezim Zionis mengumumkan operasi militer di Jenin tidak biasa dan dikendalikan pasukan Dinas Keamanan Internal Israel Shin Bet. Masjid Palestina di Israel jadi sasaran bom Molotov. Sebuah laporan menyebut bom Molotov dilemparkan ke sebuah masjid di sebuah kota Israel yang dibangun di atas tanah bekas desa Palestina. Adapun pelemparan bom Molotov itu seolah mengikuti serangan sebelumnya di masjid pada Januari 2019. Masjid Sayyidina Ali, lokasi bom dilemparkan, berada di Herzliya, dekat Tel Aviv, desa Al-Haram. Pernah berada di sana sebelum penduduknya mengungsi selama Nakba 1948. Bahasa Arab untuk malapetaka, Nakba. Desa Nakba menjadi saksi
aksi bisu ratusan ribu warga Palestina secara etnis dibersihkan dari kota dan desa mereka oleh milisi Zionis menjelang pembentukan Israel. Putra saya dan saya tinggal di Masjid Sayyidina Ali telah bekerja untuk menjaganya selama bertahun-tahun, kata Mohamed Taye yang telah menjaga situs tersebut selama 38 tahun mengumandangkan adzan di sana. Kamis pagi ketika mereka bangun, terlihat 2 bom molotov di atap masjid dengan kerusakan ringan bekas kebakaran. Ia menyebut tidak mendengar secara pasti kapan bom molotov dilempar karena cuaca hujan dan suara angin yang kencang. Taye pun mengatakan mereka memanggil polisi segera setelah menemukan 2 bom tersebut. Petugas berupaya memeriksa lokasi, membuka bom untuk menyelidiki apa yang terjadi. Tempat ibadah Kristen dan Muslim di Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki disebut sering diserang oleh ekstremis Israel. Orang Israel radikal juga secara rutin menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa Yerusalem, dengan banyak dari mereka ingin melihat sebuah kuil Yahudi dibangun di tempatnya. Penggerebekan semacam itu sering membuat orang Yahudi ekstremis berdoa di tempat tersebut, meskipun rumah ibadah itu disediakan untuk Muslim di bawah perjanjian status quo yang sudah berlangsung lama. Banyak orang Palestina khawatir tentang upaya Israel membagi Al-Aqsa, situs tersuci ketiga dalam Islam, antara Yahudi dan Muslim dalam hal waktu dan ruang yang tersedia untuk digunakan. Pada hari yang sama, seorang turis Yahudi Amerika diduga menjatuhkan patung Yesus di kota tua Yerusalem Timur. Menurut pengunjung gereja, Exodus bab 20 mengatakan Anda tidak dapat memiliki berhala di Yerusalem. Ini adalah kota suci, kata tersangka yang dilaporkan sementara seorang penjaga menahannya di lantai. Pelaku lantas ditahan oleh polisi Israel setelah patung kayu Yesus ditarik, dirusak di gereja penghukuman, di mana orang Kristen percaya Yesus dicambuk dan dijatuhi hukuman mati. Polisi mengatakan pria yang ditangkap itu berusia 40-an dan kesehatan mentalnya sedang diperiksa.